warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa a'azza zubbahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqala rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita begitu sangat banyak, sehingga kita sendiri tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat itu. Karenanya dalam konteks nikmat, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk menghitungnya, tetapi mensyukurinya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut yang setia serta para penerus dakwahnya hingga hari kiamat nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari yang mulia ini 10 Zulhijjah 1444 Hijriah, seluruh umat Islam di seantero dunia merayakan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Sehari sebelumnya, di bulan Zulhijjah, jutaan umat Islam yang menunaikan ibadah haji wukuf di Arafah berkumpul di Arafah dengan memakai ihram putih sebagai lambang kesetaraan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keistimewaan antar satu bangsa dengan bangsa lainnya kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini juga kita kembali diingatkan kepada kisah seorang Khalilullah kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah uji kecintaannya antara cintanya kepada keluarga Nabi Ismail alaihissalam dan Siti Hajar, dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, cintanya kepada Allah melebihi dari segalanya. Hal ini membuat kita, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus mengambil pelajaran darinya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim hanifah fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, ada 4 pelajaran yang terdapat dalam kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Pelajaran yang pertama adalah hendaknya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Anbiya Allah, nabi-nabi Allah,
dikarang oleh Ahmad Mahjad. Beliau menjelaskan pada suatu hari Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba dia memerintahkan kepada istrinya Siti Hajar untuk mempersiapkan perjalanan dengan membawa bayinya. Perempuan itu segera berkemas untuk melakukan perjalanan yang panjang. Pada saat itu Nabi Ismail alaihissalam masih kecil dan belum disapi. Ibrahim alaihissalam melangkahkan kaki menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan dan rerumputan. Sampai akhirnya ia tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan, kemudian masuk ke daerah Jazirah Arab. Ibrahim menuju ke sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tempat itu menunjukkan tidak ada kehidupan di dalamnya. Di tempat itu beliau turun dari hewan tunggangannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Setelah itu tanpa berkata-kata, beliau meninggalkan istri dan anaknya di sana. Mereka berdua hanya dibekali sekantung makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk 2 hari. Setelah melihat ke kiri dan ke kanan, beliau melangkah meninggalkan mereka. Tentu saja Siti Hajar terperangah diperlakukan demikian. Dia membuntuti suaminya dari belakang sambil bertanya, Ibrahim, hendak pergi kemanakah engkau? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada sesuatu apapun ini? Ibrahim alaihissalam tidak menjawab pertanyaan istrinya. Beliau terus berjalan. Siti Hajar kembali mengulangi pertanyaannya, tetapi Ibrahim alaihissalam tetap membisu. Akhirnya Siti Hajar paham bahwa suaminya pergi bukan karena kemauannya sendiri. Dia mengerti bahwa Allah memerintahkan suaminya untuk pergi. Maka kemudian dia bertanya, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk pergi meninggalkan kami? Ibrahim menjawab, benar. Kemudian istri yang soleha dan beriman itu berkata, kami tidak akan tersia-siakan selagi Allah bersama kami. Dialah yang telah memerintahkan engkau pergi. Kemudian Ibrahim terus berjalan meninggalkan mereka. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim dan Siti Hajar mampu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa selagi mereka bersama Allah, maka tidak akan ada yang menyengsarakannya, tidak akan ada yang dapat mencelakainya, dan tidak akan ada yang dapat melukainya. Bila kita melihat fenomena di zaman sekarang ini, banyaknya manusia yang frustrasi dalam kehidupan ini, atau banyaknya manusia sengsara, bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, akan tetapi karena sedikitnya husnuzon, berbaik sangka kepada kebaikan Allah. Padahal nikmat yang Allah berikan lebih banyak daripada siksanya. Oleh karena itu kita harus berbaik sangka kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis qudsi bahwa dia sesuai prasangka hambanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, aku tergantung prasangka hambaku dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam jiwanya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Dan jika ia mengingatku dalam lintasan pikirannya, niscaya aku mengingatnya dalam pikiran kebaikan darinya amal-amalnya. Dan jika ia mendekat kepadaku setapak, maka aku akan mendekatkannya kepadaku sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekatkan kepadaku sedepa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan menghampirinya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manusia wajib berbaik sangka kepada Allah apapun keadaannya. Allah akan berbuat terhadap hambanya sesuai prasangkaannya. Jika hambanya itu berbaik sangka, maka Allah akan memberikan keputusan yang baik untuknya. Tetapi jika hamba itu berburuk sangka, maka berarti ia telah menghendaki keputusan yang buruk dari Allah untuknya. Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan hambanya yang berbaik sangka kepadanya. Seorang hamba yang bijak adalah mereka yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah dalam setiap keadaan. Jika ia diberi kenikmatan, ia merasa bahwa hal ini adalah karunia dari Allah.
ia tidak merasa dimuliakan dengan kenikmatan duniawi tersebut. Jika ia diuji dengan penderitaan atau kekurangan, maka ia merasa bahwa Allah sedang mengujinya agar ia dapat meraih tempat yang mulia. Ia tidak berburuk sangka dan dengan menganggap Allah tidak adil atau Allah telah menghinakannya. Kita harus belajar kepada Siti Hajar, walaupun dia seorang wanita yang baru mempunyai anak bayi, kemudian ditinggalkan suaminya di padang pasir yang gersang, tetapi dia yakin jika adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah pasti akan membantunya. Kisah ini bukan untuk Siti Hajar, kisah ini bukan untuk zaman ini saja, akan tetapi kisah ini akan terus berulang pada setiap zaman, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa berbaik sangka kepadanya dalam segala hal. Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran yang kedua, mencari rezeki yang halal. Setelah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya untuk kembali meneruskan perjuangannya berdakwah kepada Allah, Siti Hajar menyusui Ismail sementara dia sendiri mulai merasa kehausan. Panas matahari saat itu menyengat sehingga terasa begitu mengeringkan tenggorokan. Setelah 2 hari air yang dibawa habis, air susunya pun kering. Siti Hajar dan Ismail mulai kehausan. Pada waktu yang bersamaan makanan pun habis. Kegelisahan dan kekhawatiran membayangi Siti Hajar. Ismail mulai menangis karena kehausan. Kemudian sang ibu meninggalkannya sendiri untuk mencari air. Dengan berlari-lari kecil, dia sampai di bukit Safa. Kemudian dia naik ke atas bukit itu. Ditaruhnya kedua telapak tangannya di kening untuk melindungi pandangan matanya dari sinar matahari. Kemudian dia menengok ke sana kemari, mencari sumur, mencari manusia, khalifah, kafilah atau berita. Namun tidak ada sesuatu pun yang tertangkap pandangan matanya. Maka dia bergegas turun dari bukit Safa dan berlari-lari kecil sampai di bukit Marwah. Dia naik ke atas bukit itu. Barangkali di sana dia melihat seseorang, tetapi tidak ada seorang pun. Siti Hajar turun dari bukit Marwah untuk menengok bayinya. Dia mendapati Ismail terus menangis. Nampaknya sang bayi benar-benar kehausan melihat anaknya seperti itu. Dengan bingung dia kembali ke bukit Safa dan naik ke atasnya. Kemudian dia ke bukit Marwah dan naik ke atasnya. Siti Hajar bolak-balik antara 2 bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, ada rahasia yang jarang dikupas dari kejadian ini, yaitu kesungguhan Siti Hajar dalam mencari air dan dikeluarkan segala tenaganya bolak-balik dari bukit Safa dan Marwah. Walaupun bolak-balik dari Safa dan Marwah belum mendapatkan air, dia terus berusaha. Walaupun akhirnya air itu ada di dekat anaknya sendiri. Ini memberikan pelajaran kepada kita untuk bersungguh-sungguh dalam menjemput rezeki dengan mengeluarkan segala kemampuan yang kita miliki. Karena kita diperintahkan bukan cuma melihat hasilnya, tetapi juga usaha dan tenaga yang kita keluarkan. Rasulullah SAW sangat mencintai orang-orang yang bekerja keras. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari. Ketika itu Rasulullah melihat tangan Sa'ad melepuh, kulitnya gosong kehitaman seperti lama terpanggang matahari. Rasulullah bertanya, "Kenapa tanganmu, wahai Sa'ad?" Maka Sa'ad menjawab, "Wahai Rasulullah, tanganku seperti ini karena aku mengolah tanah dengan cangkulku itu untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Seketika itu Rasulullah mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya seraya berkata, "Inilah tangan yang tidak pernah akan tersentuh oleh api neraka." Hikmah dari kisah ini yaitu bertanggung jawabnya seorang Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari dalam menafkahi anak dan istrinya melalui rizki yang halal. Tangan yang semata-mata berada di jalan Allah dengan penuh keikhlasan dan menjalankan amanah. Sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang bekerja giat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah sekali-kali seseorang itu makan makanan lebih baik daripada apa yang dimakannya dari hasil jerih payahnya sendiri." Dan Nabi Daud alaihissalam itu makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Hadis riwayat Bukhari.
Bahkan di dalam Al-Quranul Karim pada surat Al-Jum'ah ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 10. Ayat ini memberikan motivasi untuk kita lebih bekerja keras setelah melaksanakan sholat, karena dengan bekerja kita akan mendapatkan rezeki yang halal. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, berhati-hatilah terhadap barang yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, karena tidaklah tubuh yang di dalamnya ada barang yang haram, kecuali neraka adalah lebih baik untuk menjadi tempat kembalinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Sa'ad, murnikanlah makananmu, niscaya kamu menjadi orang yang terkabul doanya." Demikian jiwa Muhammad dalam genggamannya, sesungguhnya seorang hamba memasukkan sesuatu makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amal kebajikannya selama 40 hari. Siapapun yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka api neraka lebih layak membakarnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan juga ketika tubuh termasuki dengan barang-barang haram, maka selama 40 hari amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah, akan tetapi dosa-dosanya yang diperbuatnya dicatat oleh malaikat. Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran yang ketiga, berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ismail bertambah besar, hati Ibrahim alaihissalam bertambah kuat kepada putranya. Tidak mengherankan karena Ismail hadir di kala usia Nabi Ibrahim sudah tua. Itulah sebabnya beliau sangat mencintainya. Namun Allah hendak menguji kecintaan Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang besar disebabkan cintanya itu. Falamma balaga ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati al-mas tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Maka Ismail menjawab kepada ayahnya, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Al-Quran surat As-Saff ayat 102. Renungkanlah bentuk ujian yang telah Allah berikan kepada beliau. Bagaimana kira-kira perasaannya Ibrahim alaihissalam pada saat itu? Pergulatan seperti apa yang berkecamuk di dalam batinnya? Salah besar jika ada yang mengira bahwa tidak ada pergulatan pada diri Ibrahim alaihissalam. Tidak mungkin ujian sebesar itu terbebas dari pergulatan batin Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir, mengapa Ibrahim membuang jauh-jauh pikiran itu? Bukan Ibrahim namanya jika beliau mempertanyakan kepada Allah mengapa atau karena apa. Orang yang mencintai tidak akan bertanya mengapa. Ibrahim hanya berpikir tentang putranya. Apa yang harus beliau katakan kepada anaknya itu? Saat beliau hendak membaringkannya di atas tanah untuk disembelih, Ibrahim mengambil jalan yang paling baik, yaitu berkata yang jujur dan lemah lembut kepada putranya, ketimbang menyembelihnya secara paksa. Lihatlah kepasrahan dan pengorbanan Ismail dan ayahnya Ibrahim. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan cinta Allah. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah, walaupun yang dikorbankan adalah diri Ismail alaihissalam. Sadarkah kita bahwa di saat ini kita sedang diajari oleh seorang anak dan ayah tentang makna pengorbanan kepada Allah dalam segala hal di dalam kehidupan ini? Kata kurban dalam bahasa Arab berarti mendekatkan diri. Dalam fikih Islam dikenal dengan istilah udhiyah. Sebagian ulama mengistilahkannya dengan an-nahar, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya pada surat Al-Kautsar ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar."
maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Akan tetapi pengorbanan korban bukan sekedar menyembelih binatang korban dagingnya kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Akan tetapi secara filosofis, makna korban meliputi aspek yang lebih luas. Dalam konteks sejarah, di mana umat Islam menghadapi berbagai macam cobaan, makna pengorbanan amat luas dan sangat mendalam. Sejarah para nabi, misalnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang berjuang menegakkan Islam di muka bumi ini, memerlukan pengorbanan. Sikap Nabi dan para sahabatnya itu ternyata harus dibayar dengan pengorbanan yang amat sangat berat yang diderita oleh umat Islam di kota Mekah ketika itu. Umat Islam disiksa, ditindas, dan sederet tindakan keji lainnya dari kaum kafir Quraisy. Rasulullah pernah ditumpuki dengan batu oleh penduduk Taif, dianiaya oleh Ibnu Mu'id ketika leher beliau dicekik dengan usus onta. Abu Lahab dan Abu Jahal memperlakukan beliau dengan kasar dan kejam. Para sahabat seperti Bilal ditindih dengan batu yang besar di tengah sengatan terik matahari siang. Yasir dibantai. Tak hanya itu, Yasir dibantai dan seorang ibu yang bernama Sumayyah ditusuk kemaluan beliau dengan sebatang tombak. Tak hanya itu, umat Islam di Mekah ketika itu juga diboikot untuk tidak mengadakan transaksi dagang. Akibatnya, bagaimana lapar dan menderitanya keluarga Rasulullah SAW saat-saat diboikot oleh musyrikin Quraisy, hingga beliau sekeluarga terpaksa memakan kulit kayu, daun-daun kering, bahkan kulit-kulit sepatu. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran keempat adalah mendidik keluarga. Nabi Ismail tidak akan menjadi anak yang penyabar jika tidak mendapat pendidikan dari ibunya. Dan Siti Hajar tidak akan menjadi seorang yang penyabar jika tidak dididik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan sabar jika tidak mendapat didikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Seorang anak dalam perkembangannya membutuhkan proses yang panjang. Peran orang tua dalam membentuk perilaku yang berakhlak mulia sangat dibutuhkan. Perhatian sempurna kepada anak semenjak dari masa mengandung, melahirkan hingga sampai masa dewasa. Kewajiban ini diberikan di pundak orang tua oleh agama dan hukum masyarakat. Karena seseorang yang tidak mau memperhatikan pendidikan anak dianggap orang yang mengkhianati amanah Allah. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan meminta pertanggungjawaban setiap orang tua tentang perlakuan mereka kepada anaknya. Akhirnya, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan doa kehadirat Allah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisinya, dan suatu saat nanti kita akan diberikan kesempatan mengunjungi tanah yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rabbi, di pagi ini saat kami merayakan Idul Kurban, kami mengenal sebahagian tentang pribadi imam kami Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang engkau nyatakan patut untuk menjadi suri teladan di dalam hidup kami. Dengan segala keterbukaan kami nyatakan kepadamu bahwa betapa rendah kadar iman kami dalam membela dan mempertahankan keyakinan ini. Allahumma ya Allah, betapa lemah diri kami, betapa kuat setan dan hawa nafsu menggoda kami. Maka dosa dan kesalahan pun telah banyak menyertai hidup kami. Maka lindungilah kami, kuatkanlah, tabahkanlah, dan maafkanlah atas segala perbuatan-perbuatan kami. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hari raya kami ini sebagai hari kebahagiaan. Jadikan amal-amal kami sebagai amal soleh yang mencerahkan hidup kami. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini, maka rekatkanlah pula hati kami untuk bersedia mengikuti tuntunan yang Engkau tunjukkan dalam kitab-Mu dan sunnah Rasul-Mu. Satukan hati kami, perbaiki persoalan-persoalan yang terjadi di depan kami. Tuntun kami menuju jalan keselamatan. Jauhkanlah kami dari keburukan dan mara bahaya, balak bencana dan musibah, baik yang sedang terjadi di mata atau yang masih tersembunyi dari penglihatan kami. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,
Engkau telah mengetahui bahwa negeri kami dihuni oleh 90% umat Islam yang selalu mengagungkan asmamu, menjaga agamamu. Jangan timpakan kepada kami ujian dan musibah yang berat akibat kesalahan dan keserakahan para pemimpin kami maupun rakyat kami, ya Allah. Ampunilah kami, hindarkanlah kami dari segala macam wabah dan penyakit. Jadikan negeri kami negeri yang aman, sentosa dan berkasih sayang, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya Allah, ujian terberat kami di masa ini adalah ujian iman, ya Allah. Maka jaga iman kami, kuatkanlah iman kami, ya Allah. Kuatkanlah kami dalam beribadah, karena itu merupakan benteng pertahanan kami yang terakhir, ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami yang telah kami lakukan, dan jadikanlah seluruh amal ibadah kami menjadi bekal ketika kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.